warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama Buaya, nama Bajikan Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayaki Satya Fikri. Saya di sini ingin menjelaskan secara singkat apa itu teori standpoint. Pada kali ini saya membuat video yang mungkin berdurasi 15 sampai 30 menit yang menjelaskan tentang teori standpoint tersendiri. Untuk yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Teori standpoint. Teori standpoint memahami dunia dari sudut pandang yang berbeda. Teori standpoint atau teori sudut pandang adalah sebuah kerangka berpikir kritis yang bernyatakan bahwa pengetahuan dan cara kita memahami dunia secara mendasar dibentuk oleh proses sosial dan pengalaman hidup kita. Lanjut, definisi dasar. Untuk definisi dasar, teori standpoint adalah sebuah kerangka teori kritis yang menyatakan bahwa pengetahuan kita tentang dunia terbentuk oleh posisi sosial. Intinya, kelompok yang tersingkirkan atau tertindas dalam masyarakat memiliki sudut pandang yang unik dan berharga. Perspektif mereka dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap dan objektif tentang bagaimana dunia bekerja dan dibandingkan dengan perspektif kelompok dominan. Ini bukan hanya tentang opini yang berbeda, melainkan tentang bagaimana pengalaman hidup yang berada dan menghasilkan pengetahuan yang berbeda. Akar filsuf Hegel dan Marx. George William Friedrich Hegel pada tahun 1807 dalam karyanya Phenomenology of Spirit. Hegel merupakan dialektika Tuan dan budak. Hegel berargumen bahwa meskipun Tuan memiliki kekuasaan atas budak, sang budaklah yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas hubungan mereka. Sang Tuan hanya melihat budak sebagai objek atau alat. Sebaliknya, sang budak melalui kerja dan penderitaannya memahami ketergantungan Tuan padanya dan sifat sejati dari sistem penindasan tersebut. Pengetahuan budak meskipun lahir dari penderitaan lebih lengkap daripada pengetahuan tuannya, Tuan yang terbatas. Karl Marx dan Friedrich Hegel terinspirasi oleh Hegel, Marx, dan Engels mengadaptasi ide ini dalam analisis kelas sosial dalam masyarakat berkapitalisasi. Mereka mengganti predikatin tuan dan budak dengan dialektika berjurus proletar kaum berjenis. Pemilik modal melihat masyarakat melalui kacamata keuntungan dan efisiensi, menggenggam tangan dan sebagai satunya yang alami. Sebaliknya, kaum proletar atau pekerja dari sudut pandang mereka sebagai pihak yang dieksploitasi dan melihat sifat eksploitatif dan tidak adil dari kapitalisme bagi Marx. Jejak intelektual. Nah, ini adalah sosok gambar yang bernama George William Friedrich Hegel. Ini adalah gambar atau foto beliau.
dan beliau adalah berkewarganegaraan Jerman. Dalam dialektika Tuan dan Budak, Hegel berpendapat bahwa budak memiliki pemahaman yang lebih dalam dan nyata tentang realitas kerja dan penindasan dibandingkan tuannya. Lalu yang kedua yaitu adalah Nars Harstock pada tahun 1983. Beliau mengadaptasi eh, ide Hegel dan Marx ke dalam konteks feminis. Ia berpendapat bahwa kehidupan perempuan dalam yaitu dalam hal pekerjaan domestik, melahirkan dan lain-lain, memberi mereka standpoint yang berbeda dan lebih kritis terhadap patriarki. Yang ketiga yaitu adalah Dorothy Smith mengkritik sosiologi tradisional yang ditulis dari perspektif laki-laki dan membandingkan pengalaman sehari-hari perempuan. Yang keempat yaitu adalah Patrick Hill Cholinis menggambarkan konsep black feminist head, menanamkan bahwa perempuan kulit hitam memiliki standpoint untuk yang dibentuk oleh prinsip persimpangan internasionalitas antara ras, gender, dan kelas. Lanjut ke pilar-pilar teori. Yang pertama adalah pengetahuan teristuasi atau student Knowledge. Yang kedua yaitu adalah jelaskan tulisannya adalah tidak adanya nama pandangan dari nama saja atau pandangan Tuhan. Semua pengetahuan selalu berasal dari lokasi sosial, budaya, dan histori tertentu. Latar belakang kita, gender, ras, dan kelas, orientasi seksual, disabilitas membentuk apa yang kita ketahui dan bagaimana kita mengetahuinya. Yang kedua adalah perspektif dari kelompok marginal. Kelompok dominan seringkali tidak menyadari struktur kekuasaan yang menggantungkan mereka. Bagi mereka sistem terasa normal atau alami. Sebaliknya kelompok marginal harusnya memahami perspektif dominan untuk bertahan hidup sekaligus memiliki pemahaman mendalam tentang pendasaran yang mereka alami. Ini memberi mereka pandangan ganda. Lanjut. Yang ketiga adalah objektivitas kuat atau strong objective. Ini adalah ide kunci dari Sandara Harding. Objektivitas tradisional dalam kurung lemah, berusaha netral dan tidak memihak, namun seringkali tetapi sadar memproduksi bisa dari kelompok dominan. Namun seringkali kita tanpa sadar memproduksi bisa dari kelompok dominan. Objektivitas kuat mencapai objektivitas yang lebih baik dengan melalui penelitian dari kehidupan atau pengalaman. Kelompok marginal hal ini mengungkap asumsi-asumsi tersembunyi dari bisa dalam pengetahuan yang sudah mapan. Yang keempat adalah standpoint atau adalah sesuatu yang diperjuangkan hanya karena seseorang berasal dari kelompok marginal. Tidak otomatis ia memiliki standpoint yang kritis. Sebuah perspektif adalah apa yang Anda lihat dari posisi Anda. Sebuah standpoint adalah kesadaran politik dan
analitis yang dicapai melalui refleksi dan perjuangan kualitatif terhadap posisi tersebut. Di mana teori ini di mana teori ini penting. Penelitian akademisi, khususnya dalam sosiologi, studi gender, studi media, dan antropologi, untuk memastikan suara-suara yang terpinggirkan didengar. Yang kedua adalah aktivitasme sosial dan keadilan, membantu aktivitas memahami akar masalah dari perspektif mereka yang paling terdampak. Yang ketiga yaitu adalah pengembangan kebijakan publik, merancang kebijakan yang lebih efektif dengan melibatkan komunikasi yang menjadi sarana kebijakan tersebut. Nah, misalnya, kebijakan pengentasan kemiskinan yang dirancang bersama orang miskin. Yang keempat yaitu adalah jurnalisme dan media, mendorong liputan yang lebih beragam dan tidak hanya berpusat pada pandangan elit ataupun penguasa. Yang kelima yaitu adalah bisnis dan orientasi organisasi, meningkatkan keragaman dan inklusi dengan memahami bahwa karyawan dari latar belakang berbeda memiliki pengalaman dan wawasan yang berbeda. Pandangan kritis terhadap teori. Resiko of Esenenas 5. Apakah teori ini menganggap semua anggota dari suatu kelompok, misalnya semua perempuan atau semua orang miskin, memiliki pengalaman dan pandangan yang sama? Ini mengakibatkan keragaman di dalam kelompok. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dijelaskan interseksionalitas dalam kurung Francis Hill Connish mencoba mengatasi ini dengan menyatakan bahwa identitas berlapis-lapis dalam kutip ras, kelas, dan gender menciptakan standpoint yang berbeda-beda. Lalu yang kedua yaitu adalah tuduhan relativisme. Jika semua pengetahuan terinstitusiasi, apakah itu berarti tidak ada kebenaran objektif sama sekali dan semua pandangan sama benarnya? Dijawab, tujuan bukan realistisme, melainkan objektivitas kuat dengan mengumpulkan dan membandingkan bagaimana standpoint kita bisa mendapatkan gambaran realitasme yang lebih lengkap dan akurat. Poin-poin kunci untuk diingat. Yang pertama adalah posisi menentukan pengetahuan, di mana kita berdiri dalam struktural sosial yang sangat memengaruhi apa yang kita ketahui. Yang kedua adalah suara dari tipu itu krusial. Kelompok marginal menganggap memegang kunci untuk memahami realitas sosial secara lebih mudah dan untuk mengungkap bisa tersembunyi. Yang ketiga yaitu adalah bukan sekedar opini. Standpoint adalah sebuah kesadaran kritis yang diperjuangkan, bukan pandangan yang otomatis dimiliki. Yang keempat yaitu adalah menuju objektivitas yang lebih kuat dengan sengaja memulai dari pengalaman mereka yang terpinggirkan. Kita dapat mencapai pemahaman yang lebih objektif tentang dunia. Yang kelima yaitu adalah alat analisis yang kuat. Teori standpoint adalah alat dengan bergunaan untuk
menganalisis kekuasaan pengaruh dan memperjuangkan kendali sosial. Terima kasih atas terima kasih setelah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak baik. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.